Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Bapa di surga, biarlah pujian dan penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu. Engkau melawat umat-Mu pagi hari ini. Hamba buka dan tapiskan ibadah pagi lawatan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan saat indahku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu saat indah. Haleluya. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan di ibadah pagi lawatan Tuhan hari ini. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang tidak asing lagi buat kita semua, yaitu tentang kekhawatiran. Perlu Bapak Ibu Saudara sekalian tahu bahwa kalau Alkitab berkata, jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Itu sama sekali tidak dimaksudkan supaya kita tidak gelisah sama sekali, tidak takut sama sekali, tidak khawatir sama sekali. Jadi perkataan jangan khawatir itu tidak menghilangkan kekhawatiran yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Karena pada dasarnya kekhawatiran itu, khawatir, takut, cemas itu perasaan yang diberikan Tuhan kepada kita, dikaruniakan Tuhan kepada kita. Tinggal kita mengelolanya. Jadi boleh-boleh saja takut, tapi harus dikelola dengan baik. Ketakutan itu dalam beberapa level tertentu sangat berguna. Seorang anak yang takut nilainya jelek, maka dia akan belajar. Kita sekarang lagi ada di situasi pandemi, takut terpapar virus COVID-19. Makanya kita pakai masker, patuhi protokol kesehatan. Seorang anak muda, katakanlah SMA, takut masa depannya suram dengan situasi hidupnya yang sekarang, kondisi hidupnya yang sekarang. Makanya dia belajar dengan sungguh-sungguh, lalu bangun karir dengan sungguh-sungguh. Pada dasarnya yang pertama,
ketakutan membuat manusia waspada. Ya kan? Orang-orang di gunung takut tanah longsor, pasti mereka punya cara untuk mengatasi ketakutannya. Orang-orang di pantai takut kena tsunami, pasti mereka punya cara untuk mengatasi ketakutannya. Jadi ketakutan itu sebenarnya anugerah dari Tuhan, karunia dari Tuhan, supaya manusia bisa waspada, yang pertama. Yang kedua, supaya manusia belajar dari masa lalu. Misalnya seorang anak belum kenal sakitnya tertusuk duri, lalu dia tertusuk duri waktu jalan-jalan di rumput. Karena dia tahu rumput, misalnya putri malu, karena dia tahu putri malu membuat dia tertusuk duri di masa lalu, maka sekarang dia akan lebih hati-hati. Kira-kira begitu. Takut itu yang pertama tadi saya ulang, bisa membuat kita waspada. Yang kedua, belajar dari masa lalu. Jadi kekhawatiran itu ada baiknya. Intinya adalah takut itu, perasaan takut itu membuat manusia mencari solusi. Itu baik kan? Itu sangat baik. Kalau porsinya tepat. Dan perlu kita pahami bersama, perlu kita pahami bahwa ketakutan itu semua adalah pemberian Tuhan. Nah, asalkan kita mengelola dengan baik dan bertanggung jawab untuk menjalankan solusinya, ya besar kemungkinan ketakutan itu tidak terrealisasi. Takut tidak naik kelas, makanya belajar dan dia jadi naik kelas, ya kan? Selama dikerjakan dengan baik, maka besar kemungkinan ketakutan itu tidak terwujud. Begitu. Kalau Alkitab bilang bahwa kalau Alkitab bilang kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, itu maksudnya adalah ada hal yang harus lebih kita khawatirkan ketimbang kekhawatiran-kekhawatiran yang sifatnya pemenuhan kebutuhan hidup. Kalau kekhawatiran sifatnya pemenuhan kebutuhan hidup, ya kita tinggal lakukan dengan bertanggung jawab. Kita tinggal kerjakan dengan bertanggung jawab. Waktu Tuhan bilang, pandanglah burung di udara. Mereka tidak menabur, tidak mengumpulkan makanan, tapi Bapamu di surga ya kurang lebih memberikan mereka makan gitu. Tapi kan burung di udara juga keluar dari sarangnya. Mereka cari makan. Mereka nggak di dalam sarang kan? Nggak hanya di dalam sarang lalu tunggu makanan dari Tuhan. Enggak kan? Mereka juga tetap bekerja. Jadi ketakutan itu kalau dikelola dengan baik, dengan bekerja, dengan bertanggung jawab, ketakutan tidak akan terwujud. Nah, ada satu ketakutan yang tidak boleh kita abaikan. Tidak boleh kita lupakan. Kekhawatiran itu tertulis dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Bunyinya demikian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya biasa di sekolah minggu, jadi terucap tadi adik-adik. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketakutan yang tidak boleh kita abaikan adalah, kekhawatiran yang tidak boleh kita abaikan adalah, kita khawatir kalau kita tidak mencari kerajaan Allah. Oke, kita khawatir akan masa depan kita. Itu perlu dalam tingkatan tertentu. Oke, kita khawatir akan kesehatan kita. Itu perlu dalam level tertentu. Tapi jangan sampai kita melupakan kekhawatiran yang utama, yaitu kita khawatir kalau kita tidak menemukan kerajaan Allah. Kita khawatir kalau kita tidak menemukan kehendak Allah. Kita khawatir kalau kita tidak berkenan di hadapan Allah. Tadi seperti Matius 6 ayat 33 tadi bilang gitu kan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita harus menemukan kehendak Allah. Dalam situasi apapun, bahkan dalam ketakutan kita akan masa depan, siapa tahu itu kehendak Allah untuk kita bekerja keras lebih lagi. Bahkan dalam ketakutan kita akan kesehatan kita, siapa tahu itu kehendak Allah untuk kita boleh menjaga kesehatan lebih lagi.
Bahkan kalau sempat kita terbesit, kita takut mati, jangan-jangan itu kehendak Allah supaya kita bisa menjaga hidup kita bisa menjaga diri kita bisa menjaga kekudusan. Jadi kekhawatiran yang harus tidak boleh kita lupakan adalah kita khawatir kalau kita tidak menemukan kehendak Allah di dalam setiap situasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dalam situasi masing-masing. Ada yang sebagai pelajar, adik-adik yang mungkin mendengarkan tayangan ini sebagai anak sekolah, ada yang sebagai ibu rumah tangga, semua punya situasi masing-masing. Dan semua pasti terdapat kehendak Allah di dalamnya. Ya, cuma Bapak Ibu Saudara sekalian yang tahu apa kehendak Allah atas kehidupan masing-masing dari kita. Tapi yang jelas adalah kita tidak boleh lupa bahwa kita harus berusaha menemukan kehendak Allah. Seperti anak sekolah yang takut nilainya jelek, dia kan tetap berusaha untuk gimana nilainya biar bagus, biar nggak jelek. Begitu juga dengan kita. Kalau kita khawatir tidak menemukan kehendak Allah dalam hidup kita, ya kita harus berusaha dengan ya kalau di sekolah minggu sih biasanya dibilang dengan baca firman Tuhan, dengan berdoa. Ya bagus itu. Dan dengan merenungkan setiap kejadian. Kira-kira apa sih maksud Allah kalau aku mengalami ini? Apa sih maksud Allah kalau aku mengalami ini? Seperti yang tadi saya bilang, jangan-jangan di balik ketakutan kita akan kehidupan ini, ada kehendak Allah di dalamnya, ada pesan yang mau Allah sampaikan. Kalau kita takut kita sakit, jangan-jangan Allah mau kita menjaga kesehatan lebih lagi. Jadi saya mau simpulkan bahwa ketakutan itu perlu. Asal dalam porsi yang tepat. Karena ketakutan itu bisa membuat manusia waspada dan belajar dari masa lalu. Membuat manusia mencari solusi akan masalahnya. Tapi jangan sampai kita lupa akan ketakutan yang utama. Kekhawatiran yang utama, yaitu khawatir kalau kita tidak menemukan kehendak Allah. Ini yang harus kita usahakan. Menemukan kehendak Allah dalam berbagai situasi. Entah itu kita sedang punya masalah, entah itu kita sedang senang-senang, kita dalam keadaan sukacita, entah kita sedang mengalami kehilangan seseorang yang dikasihi, atau bahkan kita sedang melihat kelahiran anak yang kita cintai. Sedang melangsungkan pernikahan, menjalani kehidupan rumah tangga. Semua situasi itu pasti ada kehendak Allah. Dan kita harus mengupayakannya untuk menemukannya. Supaya hidup kita benar-benar sesuai dengan rencana Allah. Dan inilah ketakutan yang harus kita miliki. Jadi ketakutan adalah karunia dari Tuhan supaya kita bisa hidup lebih baik. Dan ini yang harus kita upayakan, yaitu mengetahui, mencari dan menemukan kehendak Allah dalam hidup kita semua. Oh iya, satu lagi pesan saya bahwa kita ini sekarang lagi ada di situasi pandemi. Saya sebagai pembicara di sini, sebagai yang kapasitasnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau berpesan bahwa marilah kita sama-sama patuhi protokol kesehatan bersama-sama. Marilah kita bersama-sama juga menjaga kesehatan. Pandemi ini adalah sesuatu yang diizinkan Tuhan untuk kita boleh membenah diri. Mungkin kita harus menjaga kebersihan, kesehatan. Dan pandemi ini bukan aib. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin ada yang terpapar virus ini, virus COVID-19, jangan berkecil hati, jangan takut akan masa depan, jangan takut akan apapun, sebab Tuhan menyertai kita semua. Jadi pandemi ini bukan aib, COVID-19 bukan aib. Kalau ada Bapak Ibu yang terpapar dan harus isolasi mandiri, atau Bapak Ibu yang ada di rumah sakit yang sedang mendengarkan tayangan ini, saya mau memberitahu bahwa pandemi ini bukan akhir dari segalanya. Ke depan akan ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi, ada rencana Tuhan yang indah atas kita semua,
Jadi jangan takut menghadapinya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sehat, saya menghimbau untuk tidak mengucilkan orang-orang yang terpapar. Kasihilah mereka dengan baik. Mungkin memang untuk sementara tidak saling berinteraksi secara dekat, berhubung ada saudara-saudara kita yang kena misalnya. Tapi kita bisa memberikan perhatian kepada mereka dengan menghubungi via WhatsApp mungkin, atau kalau ada uang bisa mengirimkan beberapa pemberian. Lalu kalau dia sudah sembuh, mari berikan dukungan supaya tetap menjalani hidup dengan ya seperti biasa gitu. Pandemi bukan aib. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tatap masa depan dengan penuh harapan. Kita boleh khawatir, karena itu adalah kewaspadaan kita supaya masa depan kita tidak mengalami hal yang lebih buruk. Tapi kekhawatiran ini tidak boleh membuat kita jadi terlalu cemas akan hidup kita, sampai kita lupa Tuhan, kita lupa kehendak Tuhan, kita lupa rencana Tuhan. Kita boleh khawatir, tapi yang utama adalah kita harus mengerti kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami hari ini belajar tentang kekhawatiran. Kami mau belajar bahwa kami ingin memiliki sikap khawatir akan tidak mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami boleh belajar mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami boleh belajar sebisa mungkin untuk memahami kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon supaya Tuhan campur tangan atas kehidupan kami. Tolong berikan kami kesehatan yang prima dalam menghadapi situasi pandemi ini. Kalaupun ada yang di antara kami yang Engkau izinkan sedang isolasi mandiri karena positif COVID, kami mau bilang bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada virus COVID-19. Kami berdoa, kami berharap kepadamu supaya Engkau melawat mereka semua satu persatu dan memulihkan mereka satu persatu tepat pada waktunya, dan ketika mereka sembuh, mereka boleh menjalani aktivitas dengan baik dan orang-orang di sekitar boleh menyambut mereka dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pagi lawatan Tuhan hari ini, saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kita akan bertemu lagi dalam ibadah Victory in Prayer pada hari Kamis jam 7 malam. Serta link pendaftaran ibadah raya akan dibagikan pada hari Kamis itu juga. Oke? Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mengikuti ibadah pagi lawatan Tuhan. Kami mohon supaya selesai ibadah ini kami boleh kembali menjalankan aktivitas kami dan menjadi berkat buat sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.